Dari atas pohon gue ini nih, kan karena tadi siang nih hujan nih. Tadi siang ini hujan, gue pikir sisaan bekas air hujan ini netes ya kan. Tes. Cuman kok lama-lama kenceng. Nih gue nengok ke atas apa kagak nih. Gue dalam hati nih kayak bertanya sama diri gue sendiri. Gue nengok apa enggak, gue bilang kayak gitu ya kan. Akhirnya gue beraniin diri buat gue gini nih. Gue dari bawah kayak seret. Ini senter HP gue dulu nih. Bener-bener senter HP gue dulu. Gue nengok begini ngedoyong ke atas. Loh. Ya oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama gue, orangnya jelek-jelek banget, gak ganteng-ganteng banget, tapi masih cukup. Siapa lagi kalau bukan gue? Adi. Nah oke, jadi kembali lagi di segmen horor, yaitu komedi horor. Dimana di segmen ini gue akan membawakan cerita pengalaman gue ini yang pernah gue bawain di channel sebelah. Biar anda gak salah paham, bang kok pengalaman lu banyak banget sih bang. Bang, kok lu setiap naik gunung dapat horor mulu sih bang. Bang tut akar kulang kaling sih bang. Salah. Nah, jadi gue pengen cerita di sini tentang pengalaman gue itu yang dimana gue mendaki gunung first time pertama kali di tahun 2017, yaitu di Gunung Gede. Di sini gue naik bersama orang-orang saklek, otaknya agak miring mungkin ya, masih dulu lah masih sering-sering mabuk-mabukan, masih sering nokip, di situ lagi nyantai-nyantai lah pokoknya. Tapi tiba-tiba ada salah satu temen gua yang yang ngajak naik gunung, salah itu ya, tar lu. Yang ngajak naik gunung, yang di situ dimana gua semua bertiga ini awam nggak pernah naik kecuali satu temen gue ini, yang dimana di pendakian kali ini yang gue pikir apa ya, gunung itu biasa aja, gunung itu tempatnya fun. Ternyata gue salah coy. Di sini gue ngalamin kejadian yang gak enak. Oke, buat lo yang punya cerita horor yang pengen gue bawain, kirim ke JNT salah. Kirim ke email nih di bawah ini ya. Nanti bakal gue bawain ceritanya. Ya udah, gak usah lama-lama lagi kali ya. Langsung aja kali kita masuk ke ceritanya ya. Ya oke, jadi di pendakian kali ini yang dimana gua naik ini sama anak-anak rumah gua, yang bisa dibilang teman satu tongkrongan lah. Tapi sebelumnya ini kok hampa banget gitu ya. Lu lihat kan, kosong banget. Tolonglah diisi ya. Kalau ada yang mau mengisi silakan. Cukup hati aja yang kosong. Bolehlah masuk ya, biar keisi. Nah, kita masuk ke ceritanya nih. Jadi di tahun 2017 ini, yang dimana gue lagi pada nongkrong. Gue sebutin dulu nama teman-teman gue ini, gue samarin namanya ya, karena agak sensitif dan orangnya ini tidak mau dibawain karena kawan-kawan juga, dan ini image mungkin orang di belakang gue ini tahu siapa orang-orangnya. Ada salah satu teman gue nih yang kita panggil aja namanya si P ya. Jadi nama-nama temen gue ini gue samarin, ada si A, I sama P nih, dan gua jadi berempat kan. Nah si P ini datang tiba-tiba ngucluk, tuk bawa motor datang, bret langsung. Coy naik gunung ya kata dia. Gue liatin kamu tiga-tiga, ini orang ada gila-gilanya, gue bilang kan. Orang lagi pada nyantai begini, lagi pada main gaple, lagi pada main remi, diajak naik gunung. Sedangkan di situ gua sama dua temen gue ini emang belum pernah naik gunung kan, kecuali beliau yang udah pernah naik gunung dan bisa dibilang udah cukup sering lah dia naik gunung di situ. Nah, terus pas dia ngomong kayak gitu, ayo naik gunung, lu mau apa? Mau kagak pada? Daripada kita begini-gini aja. Nah, di sini posisinya itu lagi libur panjang lah, pokoknya libur bis lebaran atau kayak gimana gua agak lupa. Di situ akhirnya gua berunding nih, lu serius nih naik gunung? Gua nggak punya perlengkapan segala macam di situ ya kan, gua bilang. Udah perlengkapan sama gua aman, tenang aja, kata dia kayak gitu. Ini apaan aja yang harus gua bawa? Gua bilang kayak gitu kan. Karena di sini gua bener-bener nggak tahu nih mekanisme gunung dan peralatan yang harus dibawa. Apa yang gue tahu cuman tenda doang udah sama matras, sisanya gue nggak tahu. Terus kata dia kayak gini, gue ada tenda, gue ada SB, ada matras lebih, kata dia kayak gitu kan. Tenang aja, masalah kayak gitu nggak usah dipikirin, udah dari gue siapin, kata dia. Penting bawa motor aja sama bawa duit buat isi bensin, kata dia kayak gitu kan. Ya udahlah nih, setelah berunding kayak gitu, akhirnya mutusin buat gue tanya dong,
ini mau naik ke gunung mana? Gue bilang kayak gitu kan. Kata dia ke Gunung Gede aja. Lewat mana? Terus teman gue nyeltukin yang satu kan, si A ini lewat Putri aja. Kenapa nggak lewat Putra? Ya kan akhirnya di situ sepakat lah nih buat lewat Putri nih. Di sini udah tengah malam, jam 11-an atau setengah 12 lah gitu. Akhirnya mutusin buat berangkat nih dari rumah ya. Abis prepare segala macam di situ dia bawa keril emang gede. Gue akuin temen gue ini. Nah yang dimana gue pulang ke rumah pakai apa ya? Pakai celana jeans, pakai bobo sarung anjing. Gue bilang gue nggak tahu apa-apaan di situ anjing, Maman Racing. Ya kan? Nah akhirnya mutusin buat jalan lah nih. Akhir dari ketemu lagi di titik kumpul di base camp itu di Gardu lah, di tempat gue nongkrong ya kan biasa. Jalan lah nih jam 11 setengah 12 di situ jalan. Di sini gue enak sih kalau emang ke puncak itu cuma lurus doang lewat Jalan Raya Bogor. Nah gue pikir dia kan jalan di depan nih, gue ngintil di belakang dong. Jadi berdua si P ini sama si I, gue sama si A ya kan di situ naik motor ya. Si P di depan nih jalan kan. Nah tiba-tiba dia berhenti ke sebelah kiri. Gue kira bannya bocor atau motornya mati. Ternyata tidak. Dia mampir ke salah satu tukang. Lu tahu sih udah muncul lah ya kan, yang sering muncul warna kuning tuh. Di situ gue pikir, wah ini bakalan apa nih ya? Di situ kan gue sering ngedengerin podcast yang kayak di gunung pantangannya ini itu. Nah di situ dia malah beli apa? Inti soker di situ. Beli inti tapi nggak ada sarinya. Yang ada inti sari di situ ya kan. Belilah tuh itu agak banyak, beli dua botol lah di situ ya kan. 2 botol. Nah terus dimasukin tuh ke ini. Apa namanya? Ke botol aqua gede tuh, aqua seliteran di situ ya kan. Masukin diminum lah tuh sambil jalan tuh di situ kan. Gue pikir oh ini buat di jalan kali, dihabisin di jalan. Gue pikir kayak gitu kan. Masa dibawa ke atas gunung, gue bilang kayak gitu dalam hati. Tapi gue nggak langsung negor ke dia langsung kan. Gue pikir gue ngobrol dalam hati gue sendiri, gue bilang kayak gitu. Minum lah di jalan. Nah singkat cerita setengah 3-an gue nyampe di base camp nih. Base camp gue liat Putri ya. Gue nggak mau nyebutin nama base campnya di sini. Gue nyampe di base camp, minum lagi lah nih. Berhubung si I sama si A ini nggak terlalu akut minumnya, yang emang paling edik ini dia minum lah tuh dia terus brek aja sampai udah jam subuh teng. Ini gue belum istirahat karena gobloknya gini, di sini nggak ada istirahat udah subuh. Sedangkan ngetrek pagi kita jam 7 di situ ya kan. Di sini subuh, akhirnya gue maksain buat tidur lah tuh. Gue tinggal tuh anak sendiri kan. Gue nggak mau banyak ngomong sama dia. Nah pagi pun tiba nih jam 7 nih, gue prepare segala macam, gue sarapan dulu ya kan di situ, bersih lah. Sebelum kita melakukan pendakian pada umumnya di situ, nih anak bangun tidur yang dicari si Intis itu. Orang nyari nasi kayak gitu ya, perutnya lapar, rokok kayak ini nyari minuman anjing, gue bilang. Ada gila-gilanya emang nih manusia tuh nih. Nyari itu. Nah, ini kan seliter aqua gede kan di situ diminumin masih ada segini lah nih, setengah nih. Setengah tapi setengah masih banyak ya karena itu hitungan aqua yang gede seliter. Dicari sama dia itu, akhirnya ketemu lah tuh, ditaruh di box motornya beliau nih. Diambil lagi diminum, akhirnya dia masukin tas dia tuh, dia jalan lah tuh. Ayolah nih kita nge-track nih agak pagian biar enak nyampe Surkennya, kata dia kayak gitu kan. Ntar kalau udah nyampe Surken mah terserah lu dah, lu mau ngapain aja. Nah di sini akhirnya mutusin buat trekking lah nih di sini kan. Nah tibanya sampai di pos ojek tuh yang tanah merah gede di situ. Di situ masih santai-santai aja, masih belum ada kejadian apa-apaan, jalan masih bener-bener masih bareng di situ ya kan. Nah lanjut dari pos itu, lanjutkan perjalanan lagi nih ke pos 2 atau pos Legok Lenca namanya kalau nggak salah di situ ya kan. Nah di sini gerimis sudah mulai turun nih. Gerimis sudah mulai turun tapi masih oke aja di situ, bener-bener masih aman lah, nggak apa ya, nggak ada kejadian aneh-aneh di situ juga. Pendakian itu rame di waktu itu ya kan, karena di sini gue ngambil hari weekend kayaknya deh, atau weekend atau enggak karena itu libur panjang di situ atau libur lebaran, gue agak lupa. Di sini gerimis turun kan, gue bilang ini gimana, karena di sini nggak ada yang pakai jas hujan nih, bener-bener nggak ada yang bawa jas hujan sama sekali kan. Preparean nggak ada yang matang, nggak matang banget dan nggak layak dipakai buat kayak yang sekarang nih. Karena kan tingkat kematian di gunung sekarang udah lebih banyak karena banyak ya orang-orang yang sotoy, dan gue juga dulu ngerasain kayak ikut-ikutan doang naik tanpa pengetahuan, tanpa apa ya. Ya pengetahuan itu penting sih sebenarnya, apalagi kita kan di hutan ini, di alam ya kan. Kalau misalkan kita nggak tahu pengetahuan kayak gimana, bisa aja lu yang bakalan hilang di gunung. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue kayak ngerasain perjalanan ini lama banget. Di sini kan gue start ini pagi jam
pas jam 7 itu bangun, start jam 9-an lah. Di pos Legok Lonca ini udah mulai turun gerimis. Di situ gua melakukan perjalanan lagi, pengen menuju ke pos 3 Buntut Lutung kayaknya di situ. Nah, di sini di perjalanan ini hujan tiba-tiba deras. Hujan tiba-tiba deras di situ. Nah, ini anak teman gua, si P ini tiba-tiba muntah. Si P ini tiba-tiba muntah banyak, dan itu muntahnya keluar air, tapi airnya yang warna kuning, gue nggak ngerti. Padahal perut dia tuh udah makan di situ, udah makan. Nah, tapi kenapa yang dia makan tadi pas di base camp itu kok nggak keluar sama sekali, malah yang keluar air warna kuning di situ. Sampai gue bingung di situ kan, lu gimana aman segala macem. Gue tanyain lah di situ kan, sampai dikasih minyak kayu putih, tolak angin di situ. Kata dia tuh ya aman aja. Akhirnya di situ nggak mau ngambil pusing, di situ hujan turun. Nah, jadi gue nih ngambil matras. Gue ngambil matras di situ, dan itu gue kayak begini nih, kayak nguyup di pinggir trek ya, karena nggak pakai jas hujan. Itu keril semua udah pada basah karena hujannya deras. Nah, matras buat buat kepala doang nih di situ, tapi ujungnya tetep aja basah di situ. Emang agak bego ya kan, agak bego di situ. Akhirnya sampai nunggu hujan berhenti tuh. Nah, pas hujan berhenti, lanjut jalan lagi nih di sini ya kan. Di sini lanjut jalan lagi. Di sini mungkin pendakian pertama ya, terus napas kuda semua, napas peminum. Jadi bener-bener agak trek putri itu soalnya bener-bener naik terus di situ, bener-bener nggak dikasih ampun. Dan ini pendakian pertama gua di situ. Terus kayak yang napas udah bener-bener Senin Kemis lah, udah banyak break ya, pokoknya bener-bener lama jalan ini di sini ke Gunung Gede ini. Pas gua lagi jalan lagi, pengen melanjutkan perjalanan ke pos 3 Buntut Lutung ini, di atas pohon ini. Pohonnya kan gede-gede kan, batang-batangnya itu maksudnya pohon-pohon gede, pohon-pohon tua lah. Ini gua semua ngelihat di situ, ama ada orang-orang lain juga ya. Nah, di sini tuh kayak ada monyet gede, lutung. Nggak tahu lutung atau kayak gimana, tapi gede itu di atas ini, kayak pindah-pindah pohon gitu, loncat-loncatan. Dan itu kayak pohon-pohon yang bukan pohon, maksudnya daun-daun itu sampai pada ber jatuh gitu, karena dioyak-oyak sama dia, terus pindah-pindah tempat di situ ya kan. Nah, tibanya gue di pos Buntut Lutung nih, gue sampai ya kan di situ. Break lagi nih agak lama. Jadi nih jalan 5 langkah, 8 langkah, 10 langkah berhenti. Jadi tuh banyakan berhentinya cuy daripada jalannya di sini ya kan, karena ngerokok. Breaknya sampai sejam, jalan cuma 15 menit udah breaknya sejam lagi di situ. Gimana nggak mau lama ya kan di situ. Sampai di pos Buntut Lutung ini, terus ada orang nyeletuk kayak gini, oh itu tumben itu keluar monyetnya ya di sini ya. Orang itu ngomong kayak gitu ya kan. Terus gue notice, saya nggak mau gubris, takutnya gua gubris lagi ntar dikata, ih apaan sih lu so asik digituin kan nggak enak ya. Jadi lebih baik gue diam di situ, cuman ngedengerin omong-omongan mereka doang di situ. Nah, gue lihat nih si I ini nih udah bilang kayak gini, lu kayaknya jalan duluan aja dah, gue pengen nyantai-nyantai juga, waktu masih jam segini masih santai lah, kata dia kayak gitu. Lu jalan bertiga aja, tungguin gua, kata dia di pos 4 sebelum ke Surkan, kata dia kayak gitu kan di situ. Karena kan nah di Gede ini warung semua ya. Di sini banyak warung, pokoknya dari bener-bener dari yang pos ojek itu udah ketemu warung terus sampai pos 4, kecuali di Surkan ya. Nah, di Surkan juga ada warung sih, pakai terpal gitu ngebukanya. Jalan lagi lah nih gue nih ya kan. Gue jalan lagi. Nah, si P ini, si bengisnya ini masih tetap masih tetap air kedamaiannya itu yang tetap diminumin terus sama dia. Gila banget, sampai gue aja ngomong, lu sampai dia begitu, anjing mulutnya bau cumi. Gue bilang bener-bener kagak enak. Di Indonesia di situ kayak orang baru bangun tidur, cok, mulutnya bau. Gue kata gitu ya kan. Di sini udah mulai bete nih dari dari pos 3 Buntut Lutung ini pengen menuju ke pos 4 ini. Bener-bener pos 4 atau Sipang Maleber namanya kalau nggak salah di situ. Ini bener-bener yang bete itu naik terus, nanjak, dan gue pikir ini posnya nih, pos 4-nya kan, ternyata bukan. Di sini banyak pos bayangannya cuy, ternyata ada 2 atau 3 pos bayangan di situ baru nyampe ke pos 4-nya. Dari pos 2 juga begitu, ada 1 atau 2 bayangan baru nyampe di pos 2-nya kayak gitu. Terus jalan lagi lah nih ya kan di situ. Terus jalan, terus gue tanya kayak gini, "Woi Pe, ini pos 4-nya mana? Ini bukan?" Karena gue nggak tahu di situ kan. "Bukan, ini pos bayangan," kata dia. "Pokoknya yang warung-warung itu banyak pos bayangan," kata dia, "yang pada orang jualan," kata dia kayak gitu kan. "Terus kita nungguin di mana?" "Ntar ada di pos 4 di Simpang Maleber," kata dia kayak gitu kan. Lanjut perjalanan lagi. Di sini udah agak sore lah di situ ya, karena juga
kayak yang kabut udah agak turun karena udah menjelang sore di sini ya kan. Dan cuaca juga habis hujan tadi. Jadi kayak langkah tuh berat banget, ditambah lagi keril udah pada basah, dan ditambah lagi yang paling bikin bete itu sempak basah jadi gatal di situ. Bener-bener gua sempak basah gatal banget, rasanya pengen banget gegedik mulu, gegaruk cu. Di situ gue melanjutkan perjalanan lagi sama dua orang teman gue ini nih. Nah pas lagi melanjutkan perjalanan di sini kan gue ngambil jalur ke arah kiri nih. Nah temen gue ini si A ini tiba-tiba ngelihat satu lobangan gini, kayak semak-semak gitu lah. Terus tiba-tiba dia habis ngeliat gini, pek, astagfirullahaladzim. Gue tanya tuh, lu ngapa gila? Gue kata gitu kan. Kagak, udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apaan kata dia. Mungkin kayak yang ini anak nggak mau cerita kan di situ ya kan. Gue juga nggak tahu yang dilihat ini apa sebenarnya di situ. Nah, jalan lagi lah nih di situ ya kan. Jalan lagi. Nah, nyampe lah nih ya gua kira. Tapi ini bukan di pos 4, di pos bayangan terakhir kata si P ini. Karena di situ udah menunjukkan ini lama perjalanan, jam berapa ya? Jam 4-an atau jam 5, setengah 5 lah di situ. Gue di sini gue break lama nih sambil nungguin si I nih. Karena temen gue satu ini di belakang ya kan. Gue ngikutin instruksi dia kalau pengen ditungguin di pos 4 kata dia kan. Nah, tapi si P ini nyuruh nungguin, udah di sini aja, itu pos 4-nya di depan. Napas gue nggak kuat. Dalam hati gue, iyalah nggak kuat, lu mabok mulu goblok, gue bilang. Dan ini pertama kalinya yang kayak, wah ini orang Sinti yang gue nggak pernah naik gunung, tapi sekalinya naik gunung bawa inti soker coy di situ ya kan. Break lah nih di sini kan sambil nunggu itu ngerokok habis 3 batang lah. Ini anak nggak lewat-lewat, dan pas gue pengen jalan nih, gue kan jadi melipir di kanan nih ya. Gue di warung nih di kanan nih, jalurnya ke kiri kan di situ. Jalur kiri di situ. Nah pas gue pengen gue berdiri nih, udah pada ngangkat tas nih di sini, udah pada ngangkat tas, pengen jalan. Terus si A bilang kayak gini, no si I no, kata dia nunjuk ke bawah kan. Terus gue tungguin lah nih, gue duduk lagi di situ nyender kan. Nah ini anak gimana ya, gue break nih ya, dia lewat depan gue nih. Bener-bener gue panggilin itu kagak dengar. Gue sampai teriak-teriak di situ. Gue pengen kejar, malas ya kan, lagi udah gendongin keril kayak gini nih di situ. Ya udahlah biarin aja dah, itu dia duluan aja dah jadinya. Kita udah tahu yang penting dia udah lewat, kata si P kayak gitu kan. Jalan lah tuh anak nyeruntul sendiri-sendiri, bener-bener nyeruntul di situ. Gue panggilin kagak nengok-nengok di situ. Akhirnya selang beberapa menit gue pur lah nih jalan nih. Gue jalan juga. Nah tibanya gue di pos 4. Sebelum nyampe pos 4, jadi kan di gede ini banyak-banyak pohon nih di tengah treknya nih. Ini ada orang lagi pada foto-foto. Orang kayak orang Cina deh itu. Orang Cina mas-mas di situ lagi pada foto-foto kan di situ. Ini ada satu pohon gede di tengah. Yang pohonnya ini mungkin batangnya itu dipeluk 5 orang pun nggak bisa karena gede banget. Nah tiba-tiba kayak bener-bener ada petir nih, nggak tahu pengen hujan lagi atau kayak gimana, cetar begitu kan. Ini pohon jatuh cuy, slow motion gini nih, tek 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 tek, ubrak. Gue langsung ngindar kan di situ. Nah orang ini lari. Kalau orang ini nggak lari nih, yang lagi foto 2 orang ini, itu mati mungkin ketiban batang pohon. Itu pohon gede banget, bener-bener sampai geter di situ, kayak yang semua yang ada di TKP itu sampai pada main lihat-lihatan. Kayak yang gimana ya, abis ada petirnya nggak nyamber pohon ya, cuman suara doang, cetar begitu, kayak Zeus lagi nembak kali gope. Nggak, saya tidak main slot, tenang. Saya cuman tahu dari teman-teman saya yang sering dar anjing nih gue di depo, ala kentut gue bilang, lawan mesin lu, lawan bego, bagi duit doang lu ke orang-orang kayak gitu. Jangan main judi, main werewolf aja, lucu mendingan ya kan. Di sini gue pas habis pohon itu jatuh pada lihat-lihatan nih, karena kayak yang masih nggak percaya kok ini pun jatuh karena apa gitu. Kalau misalkan mungkin udah rapuh atau kayak gimana kan, gue nggak tahu. Yang gue tahu rapuh kan lagunya Agnes Monica di situ. Jangan serius-serius ya, namanya juga komedi horor ini, harus kita selingin lah biar nggak terlalu suntuk. Nah akhirnya nggak lama habis kejadian kayak gitu, balik lagi dong nih. Terus tiba-tiba bego, ayo udah jalan dulu, teman kita di depan sendirian si I, gue bilang kayak gitu kan. Oh iya ayo udah jalan lagi. Nah jalan lagi lah nih bro, pas sampai nih di pos 4 nih di Simpang Maleber nih ya. Anehnya ini anak nggak ada, dan gue nggak ketemu dia. Gue tanya orang juga, mas ketemu orang nggak? Rambutnya emang agak gondrong kan, dia pakai topi, terus pakai badannya kecil orangnya, terus pakai keril biru. Gue bilang kayak gitu kan. Oh nggak ada mas, nggak lihat saya, kata dia begitu kan. Nah terus ada temannya, ada orang yang dari grup lain bilang, oh tadi saya lihat mas udah ke atas sendirian, kata dia kayak gitu tuh. Nah, habis kayak gitu lanjut lah nih ya kan gue perjalanan, karena kasihan nih
udah apa namanya, udah jalan sendirian di depan ya kan. Nah di sini gue pengen jalan lagi, tapi si P bilang jangan jalan dulu dah kayaknya dah. Tar lu, perut gue mual banget. Ini anak udah mabuk nih. Ini anak udah mabuk karena matanya itu udah beler lah. Bener-bener udah beda di situ pas habis break. Nah ini anak pas masih begitu udah sempat tidur nih tadi nih pas ngebreak lama kan. Pas gue ngeliat si itu jalan pas sebelum ada kejadian pohon jatuh itu, ini anak udah sempet tidur di situ. Terus dia ngomong kayak gitu, ntar lu, ini pengen maghrib nanggung katanya begitu kan. Gue mah ngikutin instruksi aja ya kan, namanya anak bawang buntut mengikut aja jadi ekor ya kan. Gue ngintil aja di situ ya udah. Cuman kasihan dia nih, karena keadaan ini basah ya. Yang namanya basah sampai kering lagi, itu bener dingin banget coy badan. Ditambah kabut, bener-bener kayak yang dinginnya tuh berak nusuk banget pertama kali naik gunung coy gue di situ. Abis ngomong kayak gitu ya udah gue yain kan. Nah, terus nggak lama jalan lah nih. Ini udah bener-bener maghrib, nggak tahu pas udah maghrib pokoknya udah gelap lah jam 6-an di situ gue lihat jam. Ayo dah jalan lagi. Pas baru jalan beberapa langkah nih ya. Terus dia bilang kayak gini. Lalu gue pengen kencing dulu. Ya gede sono kencing mau gue pegangin, gue kata kayak gitu kan. PA lu deh kata dia kayak gitu. Nah terus ada orang dari Tambun atau Bekasi kayaknya. 2 orang nih, ini anak naik berdua nih. Gue masih ingat mukanya sampai sekarang nih. Bener-bener gak gue lupain mas-mas ini berdua. Jadi ini kencing, ini kan treknya dari 4 itu kan bener-bener cuman yang satu ini doang kan, satu arah doang kan. Nih anak melipir ke kiri nih, melipir ke kiri, ngencingin begini nih. Ini pohon, ini orang, ini gua nih. Jadi di tengah-tengah posisinya nih. Dan ada satu pohon jatuh begini nih. Ada satu pohon jatuh. Di sini udah pada pakai headlamp ya posisi karena udah gelap. Lanjut trek lagi di situ. Ya anak kencing gloyor. Nah gak lama dia pas abis begitu ada suara gua nggak tahu itu suara apa. Nah tiba-tiba itu bener-bener di center blok nabrak batang yang dia kencingin. Itu batang sampai getar sampai bener-bener goyang. Nah cuman pas di center lagi itu kan pakai headlamp ya otomatis ngelihat dong dia lagi kencing di situ. Gua notice suaranya di situ karena kedengeran jelas di situ kayak itu babi monokorobo apa nggak tahu gua gimana ya kan, nggak kelihatan wujudnya. Yang kelihatan dong dong kayak nabrak itu langsung hilang. Sampai orang yang 2 ini mas sampai tuh apa nih mas kata dia ya. Gue kagak tahu, gue ditanya kayak gitu. Nah si P ini diem aja tuh ngencing begitu. Dia diem ya, bener-bener kayak orang abis kayak hipnotis, diem tuh tanpa ada omongan apapun. Anjing, tiba-tiba anjing itu apaan ya kata dia. Itu gue main lihat-lihatan tuh di situ ya kan. Gue kagak tahu, udah itu mungkin babi. Bukan babi. Tadi larinya kencang kata dia. Itu kayak macan tutul, tapi nggak mungkin karena masuknya masih di apa ini namanya? Masih di daerah pendakian, masih di trek pendaki dan nggak mungkin kayak yang namanya ini macan sampai masuk ke situ. Dan ini juga dari jurang loh, kirinya ini kan jurang. Ngapain dia dari jurang terus ke atas kayak gitu ya kan? Kalau macan mah langsung diterkam dia dong. Kalau babi nabrak kayak gitu suaranya dong yang kedengeran, tapi sosoknya nggak ada di situ. Makanya gue bingung di situ sampai lihat-lihatan, sampai ya kebikin sebuah tanda tanya lah yang belum terjawab di situ ya kan. Terus gue jalan lagi nih, porter teriak kayak gini, porter atau ranger teriak tuh dari atas ya kan, jangan ada yang misah kayak gitu kan, jangan pada misah, kalau bisa nyatu sama tim kalian di situ ya kan. Di sini udah mulai gelap, di sini udah malam katanya, jangan ada yang misah. Nah terus ternyata porter itu ranger itu lagi nanganin orang kesurupan di situ ya kan. Nah pas gue lewatin orang ini nih, 3 cewek kesurupan 3-tiganya. Pas gue lewat di situ itu kayak yang begitu nadanya dia. Nah pas gue lewat bertiga nih ya kan, teman gue si P begini nih dilatin gini pas dia habis lewat. Ini sosok nunduk nih ya sambil ketawa-tawa tapi nyengir begini lagi nunduk. Tiba-tiba pas gue lewat begini, blok. Itu teman gue diliatin, rombongan gue lah bukan teman gue, rombongan gue itu diliatin. Sama satu sosok yang kesurupan ini, gue gubris lagi begini kan gue liatin, itu bulu gue naik coy karena itu beneran kesurupan 3-tiganya ini, bukan dia 6 rombongan, bukan 1 orang yang kesurupan, 3 cewek, jadi dia naik 3 cewek 3 cowok, 3-tiganya ceweknya ini kesurupan di situ. Dan ranger tadi ngomong karena ini nih. Karena mungkin yang ini sosok ada yang ngalamin kayak gini, jangan ada yang misah sama temen-temennya kan, jangan ada pisah dari rombongan. Kalau bisa nyatu karena udah malam udah gelap, dibilang kayak gitu kan. Nah gue nggak mau ambil pusing di situ tuh, dan gue tetap kepikiran sama temen gue ini si I, karena dia sendirian di depan nih posisinya ya kan. Gue jalan lagi lah nih, gue jalan. Tibanya singkat cerita gue nyampe lah nih akhirnya di Surakencana itu jam setengah 8 lah itu.
Gue nyampe di situ, akhirnya gue diriin tenda nih, ngambil ke arah alun-alun barat kata teman gue si P ini ya kan. Di sini banyak orang teriak-teriak nih. Wah ini, misalkan, woi Haikal, lu di mana Haikal? Terus, woi Jody, woi Ukuy, woi Sena, pada begitu tuh, pada nyari-nyari lah tuh ya kan, nyari temen-temennya yang kepisah nih mungkin nih ya kan. Terus ada yang nyautin lagi, iya aku di sini. Nah giran cewek yang teriak, sayang, yang nyautin, apa sayang, kan setan dah gue bilang. Gunung Gede rame banget, bener-bener kayak Ragunan, kayak pasar malam di situ. Di sini cerah nih malamnya nih, alhamdulillah cerah nih, dapet cerah di situ, banyak bintang. Pas siangnya itu habis hujan di situ, malamnya cerah. Nah tenda udah jadi lah nih, tenda jadi. Terus gue masak mie di sini, masak pak, cuman makan mie, nggak ada yang kena nasi di sini. Emang bener-bener mendakian asal goblek aja, udah asal nyeruntul aja, asal jalan ya kan, nggak ada kesiapan matang sama sekali di sini. Bener-bener jangan ditiru lah ini. Pengalaman yang cukup lucu, kocak, dan aneh menurut gue. Kalau gue inget-inget sekarang itu pengen dilupain yang nggak bisa. Habis banyak kejadian begonya soalnya lucu jadinya ya kan. Nah akhirnya makanan jadi mie nih. Dan kan jadi gue masak di panci nih ya. Jadi itu makan rame-rame nih. Tadi dulu jangan dihabisin, teman kita satu belum datang. Gimana dia kalau kelaparan ya kan. Apalagi keadaannya juga tadi hujan-hujanan bareng sama kita coy. Nggak boleh kayak gitu, gue bilang kayak gitu kan. Udah kalau lapar sini, si P nih biasa. Nah si A ini emang orangnya lebih banyak diam, dia nggak banyak ngomong si A ini ya kan. Nah terus nggak lama jam 9:30 10 ini anak datang nih, kayak yang teriak kan, emang habis teriak-teriak, Alde ini. Lama-lama suara deket, gue sautin lah tuh ya kan. Pas dia datang buka sliding tenda, lu bertiga temen anjing kata dia. Lu tuh anjing, gue digituin. Ini anak udah emosi. Nah ini si P kan posisinya mabuk nih. Dia anjing-anjingin gak terima. Maksud lu apaan anjing-anjingin gua? Itu sampai cekcok ngadu argumen di situ. Lu gua bilang, gua suruh tungguin gua di mana? Di pos 4 anjing kata dia. Kenapa lu ninggalin gua? Dia bilang kayak gitu. Heh setan, dibalas lagi sama si P. Gua nungguin lu di bawah simpang Mangleber di warung. Lu gua panggil-panggil kagak nengok anjing. Lu tanya temen lu berdua ngomong kayak gitu. Itu debat adu argumen. Gua bentak. Heh anjing lu berdua. Ini udah tengah malam. Di gunung ribut gara-gara beginian. Diam lah tuh, akhirnya hening di sini. Malam ini bener-bener hening. Enggak ada suara obrolan percakapan lagi enggak ada di sini. Jadi ini satu tenda nih ya. Ini gue berempat diem-dieman. Gara-gara habis debat kayak gitu cekcok. Habis pada main bentak-bentakan di situ ya kan. Nah, tidur lah nih, mutusin buat tidur nih. Di sini mutusin buat tidur. Nah, tengah malam perut gue nih kagak enak nih. Perut gue kagak enak ya kan. Gue bangunin temen gue, gak ada yang bangun. Si I, apalagi si I ya kan, mungkin dia capek dan emosi kecampur kesel ya kan di situ. Si A gue bangunin, emang orangnya kayak dia ini emang orangnya lebih banyak diam, nggak banyak ngoceh gitu anaknya ini. Yang karakter temen gue si A ini yang satu. Nah gue bangunin si P nih, berhubung dia pernah naik ke gunung dan mungkin tahu ya spot buat buang hajat gimana ya kan. Itu gue bener-bener udah mules banget. Gue nggak tahu cara berak di gunung itu gimana pertama kali. Gue bangunin nih. Ini masih HP apaan? Redmi apa? Kayak masih pakai HP Redmi gue, yang senter itu warna kuning, bukan warna putih kayak sekarang, masih kuning senter HP-nya itu, flashnya ya. Gue bangunin akhirnya, temenin gue ayo, gue pengen boker, gue kata kayak gitu. Ngandur lah tuh anak ya kan, jawab temenin gue, buset, sampai dia lagi tidur gini. Akhirnya gue angkat gini nih, berak langsung bangun jadinya di situ. Dia lu tai banget nih, gue lagi tidur segala macam. Gue pengen berak ini teman, masa gue berak di celana, gue kata kayak gitu kan. Gue berak di tenda nih, gue kata gitu, apa di plastik, biar lu bawa sampah gue ya, gue gituin kan. Lu gila ya kata dia, ayo gue temenin. Nah keluar lah nih, keluar kan. Jadi ini kan di barat ini kan kayak belakangnya itu banyak yang apa sih itu namanya, kayak pohon-pohon gede ya, yang semak-semak gitu, tapi masih ada yang ada orang camp di situ tuh. Nah kira dia dikasih tahu tuh lu berak di situ tuh. Nah dia nungguin gue tuh lumayan jauh, 5 meter 7 meter lah jaraknya ya kan. Dan gue nyenter HP begini, ini anak masih ada. Terus P gue panggil, wah ini gue di sini P berak. Udah di situ berak, udah gali dulu lah. Gali pakai apaan? Gue di situ bingung kan. Itu cari kayu apaan kek? Kagak ada cok, gue bilang kayak gitu. Nah gue nemu apaan? Gue nemu sendok coy. Gue di samping gue tuh kayak bener-bener mungkin sendok dibuang atau kayak gimana ya. Gue gali itu tanah pakai sendok. Gue gali sampai tangan gue itu bener-bener pada hitam, sampai sendoknya ini kan sendok tegak gini, sampai begini nih. Blok anjir, sampai meleot kayak mata kail yang buat mancing. Sendok orang itu sumpah.
Sampai pada bengkok itu sendok ya kan. Akhirnya lubangnya jadi nih, gue modal dong di situ ya kan, Pret, sambil sebat. Ambil golden center gue giniin, kadang gue kebawain ya kan di situ. Masih ada temen gue nih. Terus gue panggil, "Pe, buset bawel banget, gue nggak kemana-mana," kata dia begitu kan. Oke, gue enjoy lo tuh di sini ya kan. Nah, terus dari arah belakang gue nih ada suara ini apa? Kemoceng buat bersih-bersih, kelincingan yang ting yang kayak di tukang inian es doger tuh. Yang kayak gitu-gitu, gue pikir kan pendaki kan, karena juga pas di ngetrek itu banyak pendaki yang pakai kayak gituan kan dari arah belakang. Nah, cuman ini kok headlampnya nggak kelihatan orang ini di sini pas lewat. Gue kesenterin begini, kagak ada, gue madep belakang. Terus lama-lama makin dekat ini ya kan, tapi kagak ada. Pas gue tengok, lah kok nggak ada, cuman ada suara klenteng, suara gitu aja doang, gandulannya mungkin ya kayak gitu ya kan. Cuman ini orang kagak pakai headlamp nih, kalau ketahuan gue berak di sini malu nih ya kan, lagi boker ke gap orang langsung menciut tai gue yang ada di situ, bener-bener dah malu gue sih. Gue tengok kagak ada. Nah, pas bener-bener nih posisinya persis di belakang gue ya, kayak klenteng, buat gue sampai nengok begini. Itu bulu gue merinding setengah mampus, gue teriak tuh, "Pe, kagak ada sautan nih temen gue nih, si anjing ini nih udah kagak ada nih, ngilangnya kagak kedengeran ini anak, tiba-tiba udah kagak ada suara sautan dia kan." Pas gue teriak kayak gitu, udah bener-bener gak ada sautan dia. Ini bulu gue pas habis kejadian itu, ini bener-bener merinding. Bulu gue merinding di situ naik setengah mampus, di sini bener-bener gelap, di sini kan mana nih senter HP warnanya kuning, HP Xiaomi dulu tuh. Nah, gue lagi cebok lah nih buru-buru kan, gue seka segala macam, sampai gue pakai kaki tuh, gue guyupannya lagi di situ. Nah, pas gue lagi begitu, dari atas pohon gue ini nih, kan karena tadi siang ini hujan, gue pikir sisaan bekas air hujan ini netes ya kan. Tas. Cuman kok lama-lama kenceng. Nih gue nengok ke atas apa kagak nih, gue dalam hati nih kayak bertanya sama diri gue sendiri, gue nengok apa enggak, gue bilang kayak gitu ya kan. Akhirnya gue beraniin diri buat gue gini nih, gue dari bawah kayak seret, ini senter HP gue dulu nih, bener-bener senter HP gue dulu. Gue nengok begini, ngedoyong ke atas. Loh, ini gila menurut gue, gila bener-bener yang apa ya, siluman atau gimana gue kagak ngerti. Ini gue ngeliat sosok, ini nangkring loh, nangkring di atas pohon, cuman yang ngedongak ke belakang begitu coy, ngedongak ke belakang, palanya kayak patah gini, muter ke belakang begitu berbalik. Ini nih apa ya, lidahnya itu panjang banget kayak ngample lidahnya, dan itu ngeluarin air liur. Gua teriak bener-bener, "Ibu!" Gua teriak, gua langsung lari ke tenda. Gua jadinya itu kan baru gua gini-gini nih tanah nih, itu sampai cebok pun kayak yang masih ada sih sisa-sisa tai itu gua rasain ya kan di situ. Gua pucet, temen gua langsung gorak-gorak, "Lu anjing lu," gua bilang, "lu ngapa ninggalin gua?" "Di, tadi gua ngedengar suara di keloncengan, cuman itu kagak ada orangnya," kata dia. "Ada suaranya doang, lama-lama jalan makin deket." Ini ternyata nih anak denger nih, cuman tainya dia kenapa gue ditinggal di situ ya kan? Orang mah bilang, "Di, buruan ayo di," ada isyarat kayak gitulah. Maksud gue, nggak langsung ninggal kayak gini aja ya kan? Ini gue bener-bener ditinggal, dan itu gue bener-bener kepikiran kayak yang lemas banget. Itu dada kayak deg, bener-bener kenceng cuy, berdetak jantung gue kayak lagu Dewa. Di situ akhirnya gue debat lah nih sama nih anak ya kan, dan dia ngedengar suara itu kemonceng yang sama yang gue denger, tapi dia ninggal gue nih. Akhirnya nggak mau banyak cerita. Nah, si teman gue si A ini nih, si I aja bangun kan pas gue bangunin dia kayak gitu. Terus si ini nyeletuk, "Lu udah cebok belum?" kata dia. Gue pegang kan nih, "Kayaknya masih ada di sana nih," kata dia. Si anjing kata dia kayak gitu kan, jorok banget lu nih. Lah habis gimana? Lu coba jadi gue sana, tadi lu berak ngalamin kayak gitu, gue bilang kayak gitu kan. Gak macam, "Udah lu benain dulu." Gue benain lah tuh ya kan di depan temen-temen gue, bodo amat gue bilang, sabodo teing. Gue udah nggak mau keluar lagi, gue nggak mau ke tempat itu lagi, gue bilang ya kan. "Tapi lu kubur kagak tadi?" "Kubur mau gue kubur," gue kata gitu. "Cuman gue langsung kabur gara-gara itu sosok," gue bilang kayak gitu. Nah si A ini nih pas gue lagi debat begitu, ini anak kenapa? Apa ya? Tidur ngigonya tuh senyum, kayak yang, "Nama kamu siapa?" Ngobrol aneh, kayak yang lagi orang jatuh cinta nih ngigonya dia ini nih. Dalam mimpi ya kan. Kira pagi pun tiba di situ. Terus kan ini mau ada yang ke puncak gak? Nggak ada, nggak usah ke puncak katanya. Langsung turun aja. "Ntar dulu, apaan lu?" Ini anak yang dari kemarin diem nggak banyak ngomong, si A ini teman gua, tiba-tiba paginya ini banyak ngoceh. "Ayo turun." "Ntar dulu, gua nggak mau turun. Gua dapat kenalan," kata dia. Ini gua orangnya lagi ngeliatin gua. Gua bilang sampai gua kelpak kepalanya.
Masih pagi udah tolol gue gituin. Di lu anjing banget ngelopak kepala gue kata dia gitu kan. Lu ngelihat siapa sih gue kata. Itu cewek cakep bacok kata dia kayak gitu kan. Lu udah gila, ih gue merinding anjing. Nah di situ debat lah nih akan si anak ini nih si A ini kayak katanya itu gua kenal sama itu orang, semalam gua udah ketemu sama dia, semalam kita tidur coy. Gue bilang kayak gitu kan. Lu ngigo senyum-senyum. Enggak, gua nggak ngigo, gua nggak mimpi kata dia. Gua kenalan nama itu orang kata dia kayak gitu kan. Ya debat lah di situ masih maksa, akhirnya tuh anak jalan sendiri tuh. Dan anak jalan sendiri terus balik lagi ke gua senyum-senyum. Ayo turun, gua udah dapat nomornya kata dia kayak gitu. Gua udah tahu namanya. Ayo turun, ntar gue pengen janjian lagi aja, gue tuh nungguin di base camp aja biar enak kata dia. Turun lah nih di sini ya kan. Turun. Kira nyampe di base camp lah nih ya kan, berkemas-kemas dan nggak ada kejadian aneh-aneh di sini nih. Nah pas nyampe pulang ke rumah, pas sehari semalamnya ini si udah nyampe rumah masing-masing nih ya. Ini anak katanya teman gue si A, badannya demam, panasnya tinggi. Itu mungkin masih yang kecapean, mungkin gak pernah naik gunung ya. Cuman berhari-hari nih dikasih makan gak mau. Itu makanan minuman gak ada yang masuk katanya ke mulut dia. Sampai abangnya itu ngechat gue ya kan. Ini adek gue ngapa lo ajak naik gunung pulangnya kayak gini. Gue ngerasa bersalah dong nih. Terus gue chat lagi nih teman gue si I, si P ya kan, buat jenguk bareng-bareng lah di sini ya kan. Pas gue datang ke situ, ini matanya kayak orang kurang tidur. Ini hitam banget matanya. Matanya hitam banget, sampai emaknya tuh kayak sedih banget namanya. Ya anak ya namanya darah daging ya, kayak yang kelakuannya kayak gini sekarang habis turun gunung bener-bener beda di situ. Sampai gue nggak enak sama abangnya kan di sini ya kan, karena emang bener-bener masih nongkrong bareng di sini. Dapat kabar kayak gitu akhirnya gue jenguk. Nah gue tengok lah nih, gue datang ke rumah dia kan, gue masuk ke kamarnya tuh lihat di makanan minuman kagak ada yang dimakan sama dia. Kadang dia senyum ngomong sendiri nyebutin nama Lisna di Gunung Gede segala macam kayak gitu. Merinding loh gue tuh, bener-bener tuh kencang banget. Dia bilang kayak gitu mulu. Dia emang siapa sih Lisna? Gue main lihat-lihatan nih, nggak ada yang namanya Lisna po. Gue kata kayak gitu kan, orang kita naik cuma bertiga ini, berempat sama dia ini, laki semua kagak ada cewek. Mang anak nih malam waktu itu tidur malam pertama ngigo po. Saya kira kan nggak ngapa-ngapa. Terus emang pas di sana sampai kayak senyum-senyum sendiri lah, kayak ketemu cewek katanya. Kita kagak ngerti juga po emang bagaimana asalnya itu anak kayak gitu ya kan. Gue bilang kayak gitu. Nah terus kayak ini terus gimana ya dia solusinya ya. Nah kebetulan di rumah ini kayak ada orang yang bisa lah, orang yang ngerti lah di situ ya kan. Datang lah nih ini orang nih. Ini orang datang di situ, ditembak baru buat nyampe. Ini lagi ada posisi gue yang tim gue pendakian ya. Pas abang-abang ini nyampe, ya bapak-bapak ini nyampe lah. Orang bisa kita bilang karena ngerti gitu-gituan lah. Lu berempat belum pada bersih, lu habis naik gunung lu ya, langsung digituin gue. Ini orang tahu dari mana maksudnya ya kan. Dan sedangkan pas dipanggilin aja nggak ngomong kan, cuman yang emaknya si A ini, si Impo ini ngomong kayak bang nih tolongin dong ke rumah nih si anak ini nih kayaknya nggak beres nih, bilang kayak gitu lah. Kayak gitu gua. Habis naik gunung mana dikata gitu kan. Gede bang, bawa apaan ke gunung itu? Si P tuh gua masih ikan ngeliatin si P aja kan. Merem-merem lah tuh kode kan buat jangan bilang kata dia kan. Diem lah tuh di situ. Ini nggak mungkin lu naik gunung kalau lu bener-bener aja, nggak mungkin kejadian temen lu sampai kayak gini nih, dibilang kayak gitu. Kalau lu aneh-aneh baru nih, kemungkinan temen lu pasti ngalamin kayak gini. Walaupun yang ngelakuin lu orang, nggak mungkin imbasnya itu ke lu juga. Bisa ke temen lu yang nggak bersalah. Ini contohnya, temen lu kesian tuh diikutin sama cewek. Ngomong kayak gitu katanya. Masih ketahan kayak gitu. Ini raganya doang nih lu bawa pulang nih. Kayak yang sukmanya masih di sono katanya. Masih ya main nama ini sosok. Jadi ini sama-sama saling seneng di sini. Si teman gue si A ini nih sama sosok itu, sama yang mungkin kita sebutin aja nggak tahu namanya, samar-samar Lisna atau siapa gitu yang gue denger di situ ya kan. Dari mulut anak ini ngomong di situ. Terus gimana bang? Ya gue nggak tahu. Lu yang pada berulah, makanya gue tanya, lu pada ngapain di sana, dikata gitu. Kira jujur lah nih si P kan. Ya bang begini. Nah ini lu emang lu biang kerok, lu nggak di mana kata dia. Lu kan tahu itu gunung itu hutan. Lu ngajak teman-teman yang begini belum pada naik gunung. Kalau lu sendiri yang ngalamin begini mah nggak apa-apa, asal jangan ke temen lu imbasnya, dikata kayak gitu kan. Sama si bang yang orang bisa ini lah, gue nggak mau sebut namanya ya kan. Tunggu sini kita ngaji malam ini ya kan. Itu bener-bener ya balik abis maghrib waktu itu di ngajiin sampai abang-abangnya sama bapaknya di situ. Gue ngaji jadi bikin putaran di situ. Nah ini anak cuma duduk kosong begini nih, pandangannya kosong begini, matanya itu udah hitam sama yang kayak kadang dia senyum sendiri, kadang dia
Berat, kadang dia senyum, kadang dia sedih, kadang dia senyum, kadang dia sedih. Ekspresi mukanya cuman kayak gitu doang. Nah akhirnya dibuat perjanjian, ini teman lu ini disukai nih sama jin sono nih. Ini bukan orang ini, cuman jin yang menyerupain manusia. Temen lu ini salahnya si A ini kayak yang demen gitu, katanya cakep segala macam ya. Gue mah nggak ngeliat sosok ya kan, anak ini yang ngalamin di situ ya kan. Terus gimana bang? Yaudah ayo kita wiridan, ngaji lah tuh di situ kan, kayak yang bang ini orang ini bener-bener khusyuk baca doanya. Acaranya udah kelar pengajian ini, tiba-tiba temen gue brek badannya ambruk di situ, dipindahin ke kasur nih. Itu makan waktu 3 jam atau 2 jam di situ ya kan, sampai gue begadang karena khawatir dong. Posisinya temen gue 4 hari nggak makan ini, matanya udah bener-bener hitam, tidur kagak melek terus jadinya melek. Dan ekspresinya kayak yang senyum, sedih, dikasih makan gak mau, bener-bener nggak ada yang masuk sama sekali ke perut dia ya. Jadi ini nggak keisi tenaga orang ini. Ya gue khawatir dong, masa ya gue balik, gue kayak gila banget nih naik. Ya ulah karena gue orang nih naik gunung bareng-bareng dong. Nggak mungkin gue tinggal gitu aja, apalagi ini kawan gue dari kecil, gue bilang kayak gitu kan. Di situ gue masih tetap nungguin, akhirnya anak ini siuman. Kata pertama yang keluar dari mulut dia apa? Kapan kita turunnya? Perasaan kita masih di Surya Kencana. Bro, gue langsung main lihat-lihatan di situ. Kayak ini ada kejadian apaan sih? Tapi gue bingung di situ ya kan, kayak yang kok bisa kayak gini akhirnya. Dan di situ kayak gue buat pelajaran lah buat kebesokannya. Gue nggak mau naik sama yang ya aneh-aneh itu, ya jangan lah, karena ini di gunung coy, bukan tempat yang nggak pantas lah buat kayak gitu-gituan ya kan di situ. Canda mikum. Oke, ceritanya cukup sampai di situ aja. Gimana menurut kalian pengalaman gue di pendakian pertama gue kali ini, naik bersama orang-orang Sinting, ngalamin sesuatu yang sampai sekarang mungkin nggak bisa gue lupain ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah mensupport saya untuk membawakan cerita sendiri. Akhirnya sampai terbentuk segmen saya yang bernama komedi horor ini. Terima kasih atas supportnya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan di share nih video sebanyak-banyaknya kalau bisa. Dan sekali lagi gue ingetin, buat kalian yang punya cerita horor yang pengen gue bawain kayak gini, kirim ke email di bawah ini ya. Oke, gue Aldi pamit undur diri. Thank you. Assalamualaikum.